Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat yang sangat luar biasa banyak, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah kita tadi sudah diingatkan oleh Pak Tata maupun Ustadz Jono, yaitu mengenai masalah rizki. Jadi rizki itu bentuknya sangat banyak, antara lain bentuk dengan kesehatan juga rizki, kemudian harta juga rizki. Tadi Pak Tata menjelaskan mengenai bahwa ketika ke rumah sakit dan itu ada banyak saudara-saudara kita yang terkapar, ya, jadi diberikan apa tuh? Diberikan rizki sehat, kemudian setelah itu dia juga diuji dengan kesehatannya, yaitu diberikan penyakit. Sebenarnya rizki kesehatan adalah rizki yang sangat luar biasa tinggi. Adapun rezeki masalah harta yang dijelaskan Pak ini tadi adalah rezeki yang sangat rendah. Paling rendah itu adalah rezeki tentang harta. Tapi apa? Kita semua yang kita selalu pikirkan adalah masalah harta. Dan harta ini adalah Allah sudah menjaminnya. Tadi banyak ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustadz Jono bahwa rezeki kita sudah dijamin. Tapi kita malah selalu memikirkan apa? Memikirkan rezeki, bukan yang lainnya. Nah ini. Jadi karena manusia itu takut miskin tadi, yang udah dijamin malah dipikirkan. Adapun yang belum dijamin yaitu tentang amal kita diterima atau enggak pernah kita pikirkan, ya kan? Nah ini seharusnya kita memikirkan amalan kita itu diterima atau enggak. Nah itu seharusnya itu bukan masalah rizki. Kalau masalah rizki udah dijamin tadi ayatnya banyak. Semua diberi rizki, baik yang melata maupun yang tidak melata seperti kita ini. Nah ini. Jadi apa tuh? Mari kita kita syukuri nikmat-nikmat yang yang sangat berat, yaitu nikmat tentang kesehatan ini. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika kita sehat kita sia-siakan waktu sehat kita ini. Jadi kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian pada pagi hari saya akan melanjutkan tentang Shiratal Mustaqim. Jadi Shiratal Mustaqim adalah kalau kita kecil dulu dianalogikan seperti rambut dibelah 7. Maksudnya apa tuh? Maksudnya karena sangat sulit untuk ditempuh, Nah, itu adalah dianalogikan seperti itu. Karena Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang sangat luar biasa sulitnya. Seperti kita di dunia ini, orang-orang yang bisa lewat Shiratal Mustaqim, lewat jalan tol itu hanya orang-orang yang mempunyai duit, orang-orang yang mempunyai harta. Adapun orang-orang yang tidak mempunyai duit, dia tidak bisa lewat tol walaupun ada di sampingnya. Nah itu. Makanya apa tuh? Sangat mahal. Itu baru dilewatin dengan biaya. Makanya kita juga ketika mau lewat Shiratal Mustaqim kita harus sekarang ini harus mengupayakan untuk bagaimana kita bisa lewat Shiratal Mustaqim itu dengan cara beribadah kepada Allah, sehingga nanti kita bisa lewat dengan mudah. Karena nanti apa tuh lewat Shiratal Mustaqim itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti jalan kaki, dan juga ada yang merangkak. Nah ini, nah itu sangat macam-macam jalannya. Itu tingkatan-tingkatan di dunia ketika dia beribadah. Nah itu makanya itu
Siratal Mustaqim seperti itu. Nah, maka orang-orang dulu karena saking sulitnya kita didongengin yaitu tadi rambut dibelah 7, kayak apa itu? Ya kan, sangat kecil, sangat kecil. Rambut satu aja udah kecil, yang bisa lewat itu hanya kutu, ya kan? Ada kutu itu. Kemarin saya sudah membaca mengenai masalah tentang hidayah. Jadi hidayah itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama adalah hidayah dalam arti ilmu, kemudian yang kedua adalah hidayah dalam arti taufik. Adapun hidayah dari ilmu ini adalah bisa kita peroleh melalui karena Allah memberikan ilmu kepada para rasulnya, kemudian rasul memberikan ilmunya kepada pewarisnya, yaitu para sahabat, para tabiin, para tabiin dan para ulama, dan kepada kita semua. Nah itu. Jadi mengenai masalah ilmu ini kita bisa memperoleh dari pengajian. Ya seperti ini kita sudah memperoleh hidayah ilmu. Hidayah ilmu. Jadi siapa saja bisa memperoleh hidayah ilmu. Kita dengar Allahu Akbar itu hidayah apa? Hidayah. Tapi untuk mencapai hidayah taufik kadang-kadang nggak nyampe, dia udah ilmunya udah punya, tapi untuk ketaufikan dia tidak bisa, karena yang memberikan hidayah taufik hanyalah Allah. Nah itu hanyalah Allah, yaitu hidayah untuk menginginkan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah sisi atau arti lain dari hidayah adalah dinamakan taufik. Hidayah ini disebut juga dengan nama hidayah taufikiyah. Yaitu hidayah taufikiyah adalah tuntunan Allah Azza wa Jalla atas hati kita dan pertolongannya yang menjadikan kita menginginkan, mengetahui dan akhirnya mampu meniti siratal mustaqim. Nah itu. Jadi taufik itu. Jadi kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, kemudian kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Nah itu taufik. Karena kadang-kadang orang ilmunya udah banyak, tapi dia tidak mampu untuk mengamalkannya, iya kan? Banyak orang yang banyak ilmu, tapi dia tidak mampu untuk mengamalkannya. Mengamalkan masalah makan aja tidak bisa, ya kan? Banyak kan? Oh, dia tahu bahwa makan itu harus pakai tangan, tapi masih banyak usiri. Banyak itu Pak, ya kan? Banyak. Rokok. Banyak yang tahu dia merokok itu haram, tapi dia tidak bisa mengamalkannya karena dia tidak mendapatkan taufik. Banyak hal-hal yang sifatnya diharapkan Allah, karena dia tidak mendapatkan taufik, dia udah tahu, dia tidak bisa mengamalkannya. Nah ini makanya alhamdulillah kita ini adalah ketika masih semangat, ya kita sudah mendapatkan hidayah ilmu, kita harus lanjutkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik yang kita bisa melaksanakannya. Nah itu. Jadi agar kita bisa meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim kemarin kan artinya kan para ulama mengartikan bahwa siratal mustaqim adalah al-haq. Kemudian siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar. Kemudian siratal mustaqim adalah Islam. Nah ini berarti kita ini udah ada di atas siratal mustaqim. Nah ini makanya jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas, itu udah ada di jalan ini, udah ada atasnya ini. Tinggal kita mau cepet atau mau lelet di jalan siratal mustaqim itu. Kita mau seperti kilat atau kita akan seperti yang merayap tadi, yang merayap tuh karena kesangkut apa? Duri sakdan. Karena apa tuh? Banyak duri-duri. Ya, jadi kalau kita bercerita tentang neraka, ada apa tuh? Orang-orang yang lewat siratal mustaqim itu yang di situ ada duri-duri, sehingga apa tuh? Dagingnya bisa terkupas dengan duri sakdan itu. Duri sakdan itu ibaratnya duri yang bentuknya tidak teraturan. Ada tuh kalau di pinggir-pinggir itu ada Pak. Jadi pohonnya tinggi dan situ durinya tuh apa tuh? Nggak beraturan panjang-panjang biasanya tuh. Kalau orang yang dekat kali itu biasanya tahu tuh itu dia namanya duri sakdan. Jadi tanpa hidayah ini maka hidayatul ilmiah atau hidayatul dilalah tidak ada gunanya. Nah, jadi kalau tidak ada hidayah taufik, hidayah ilmu atau hidayah dilalah itu tidak ada manfaatnya, nggak ada gunanya sama sekali. Kita punya ilmu tentang zakat, kita punya ilmu tentang sholat, kita punya ilmu tentang
macam-macam, tapi ketika kita tidak mendapatkan hidayah atau hidayah taufik, itu nggak ada gunanya ilmu itu, sia-sia aja. Karena kita nggak bisa beramal, ya kan, nggak bisa beramal. Kita udah tahu bahwa kebun raya itu adanya di Bogor, ya kan, di Bogor. Tapi kita tidak mau jalan ke sana untuk menikmati kebun raya itu. Ya. Jadi kan cuma tahu doang, oh ya kebun raya itu ada di sono. Ya, itu kan tahu, tapi kita tidak mau jalan menuju ke sana. Jadi dongeng aja itu, cuma dongeng aja. Itu lagi. Jadi kalau kita tidak mendapatkan hidayah taufik, hidayah ilmiah atau hidayah dilai, itu tidak ada manfaatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbata walakinallaha yahdi may yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, itu. Jadi kita tidak bisa memberikan petunjuk pada yang kita inginkan. Kita menginginkan anak kita itu akan menjadi anak-anak yang soleh, ya kan? Kita sudah berusaha untuk ingin anak kita itu akan pesantren, udah kita masukkan, udah kita bayar biayanya, udah lunas namanya, kabur. Nah ini, saya pernah tuh seperti itu. Waktu tahun berapa tuh anak saya masuk SMA, udah coba di Asmi, udah bayar mahal tadi, bukan tadi, udah lunas, baru 2 minggu udah pulang. Nah itu, balikin lagi, pulang lagi. Nah, itu. Kita udah punya tujuan untuk ke sana, kita tidak bisa memberikan hidayah. Nah, itu. Jadi kita jangan, tapi kita nggak boleh putus asa. Kita tetap kita tetap berusaha. Karena apa tuh? Kita berusaha itu kita udah mendapatkan pahala dari Allah. Adapun anak kita mau pesantren atau enggak itu udah urusan Allah, ya kan. Yang bikin kerasan tuh, yang bikin enggak itu adalah Allah. Nah, itu. Karena Nabi Muhammad sendiri juga tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada pamannya, ya kan. Pamannya Abdul Muthalib itu kan belanya sangat luar biasa tuh. Makanya Nabi Muhammad bisa dakwah dengan leluasa. So kalau dibelai pamannya, dakwah sudah berhenti, dari mulai ini udah langsung berhenti. Tapi karena dibelain pamannya, sehingga dakwah bisa berkembang sampai kita ini. Lah ini. Tapi Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik juga, ya kan. Nah, jadi seringan-ringan orang yang masuk neraka itu adalah orang yang memakai sendal kemudian mendidih ubun-ubunnya. Nah, itu apa tuh pamannya Nabi. Lah kita ini apa, kita ini, ya kan. Ini makanya kita harus selalu memohon hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Jadi walaupun kita menginginkan agar masjid ini penuh, terus nggak penuh-penuh, kita nggak boleh putus asa, Pak Tata, nggak boleh putus asa. Yang penting kita sudah berusaha, karena yang memberikan hidayah orang mau ke masjid atau nggak ke masjid itu adalah Allah. Tugas kita adalah hanya penyampai hidayah atau hidayah ilmu tadi. Kita sampaikan ilmu bahwa ketika kita ke masjid, kita itu setiap langkah akan ditingkatkan derajatnya, ya kan. Ketika kita sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala 27 atau 25 kali lipat daripada sholat sendiri. Kita wajib untuk menyampaikan itu. Nah, itu hidayah ilmu. Adapun dia mau atau dia enggak, itu adalah hidayah taufik dari Allah. Kita nggak boleh sakit hati. Nah, kita itu kan jeleknya gitu. Ketika kita nyampein, kemudian dia tidak mau, kita sakit hati. Udah nggak mau negur-negur lagi, ya kan. Kebanyakan kan begitu. Lah ini jelek kita, karena kita tidak paham tentang ilmu. Lah ini seharusnya tugas kita adalah balighuni, sampaikan walau satu ayat. Tugas kita adalah menyampaikan, bukan untuk agar dia tuh bisa mengamalkan, bukan itu. Tapi kalau dia seandainya kita sampaikan, kemudian dia bisa mengamalkan, kita akan mendapatkan yang namanya jariyah ilmu, ya kan? Jariyah, ya kan? Nah, jariyah ilmu, cuman nyampein masalah makan yang sesuai dengan perintah Allah, yaitu baca bismillah pakai tangan kanan. Kemudian yang kita kasih tahu tuh dia mengamalkan.
Nah itu sampai meninggal kita, dan dia sampai meninggal kita masih dapat jariah ilmu. Dia sampaikan kepada orang lain, kita terus masih dapat jariah ilmu yang telah kita sampaikan. Nah ini makanya kita apa tuh? Kita jangan sampai ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kemudian anak kita susah untuk kita nggak usah sakit hati. Ya memang hati kita juga apa tuh suka ini juga, tapi sakit hati kita jangan berlebihan. Sakit hati kita itu kan ketika kita menginginkan sesuatu kan kita berusaha bagaimana anak kita tuh biar bisa menjadi anak yang soleh. Maka kadang-kadang kita cubit, kadang-kadang kita ini ya tuh. Ya, nggak apa-apa seperti itu ya kan? Karena memang ada perintahnya seperti itu. Jadi hidayah taufik itu adalah hidayah milik Allah. Adapun hidayah ilmu adalah milik kita semua yang mempunyai ilmu. Kita harus wajib menyampaikan kepada yang lain. Kita nggak boleh pelit-pelit dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu kita nggak boleh pelit-pelit karena kita punya kewajiban yaitu sampaikan. Berarti kalau kita tidak menyampaikan berarti kita mengumpetkan apa loh? menyembunyikan ilmu. Jadi kita menyembunyikan ilmu itu nggak boleh, harus kita sampaikan walaupun ilmu yang kecil. Ilmu yang apa sih yang nggak ada ilmu? Sebenarnya kan ada ilmunya. Masuk kamar mandi aja harus kita sampaikan, ya kan? Kepada anak kita, kepada istri kita. Jangan sampai salah masuk kamar mandi. Nah, kalau mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, ya kan? Kalau keluar kaki kanan dulu. Nah itu jadi harus kita sampaikan. Jangan sampai diumpetin. Pokoknya ilmu itu harus nyampe kepada yang lain. Syukur-syukur diamalkan hingga kita mendapatkan jariah ilmu. Kemudian yang dimaksud hidayah dalam ayat di atas adalah hidayah taufikiyah yang hanya Allah Azza wa Jalla sajalah yang memilikinya. Jadi hidayah taufik itu yang memiliki hanya Allah. Jadi manusia tidak ada yang memilikinya. Tugas manusia adalah menyampaikan masalah hidayah ilmu. Nah itu wajib. Adapun hidayah masalah taufiknya adalah hanya milik Allah saja. Ini makanya ketika kita menyampaikan tidak mau menerima, kita jangan sakit hati. Nah ini kita hilangkan sakit hati itu. Kita sampaikan aja yang baik-baik. Ketika tidak mau, ingat bahwa menyampaikan sudah mendapatkan pahala, ya kan? Adapun tambahan dia mengamalkan adalah urusan Allah. Berarti itu kan rizki yang nanti Allah akan berikan kepada kita. Nah itu. Karena nanti di sana juga kita akan mendapatkan rizki. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqah qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Nah itu kan. Jadi apa tuh? Rizki-rizki yang kita terima di sini nanti akan diberikan juga di surga. Nah itu. Di surga. Makanya orang-orang kafir tadi kan dia yang mau minta minum sama orang penduduk surga itu karena tahu bahwa orang-orang yang beriman itu nanti di sana akan mendapatkan rizki. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Nah ini. Jadi emang rizki itu nggak di dunia aja, di akhirat juga ada rizki. Seperti rizki yang diberikan kepada kita. Ada pisang, ada rambutan, ada macam-macam. Cuma nikmatnya beda, lebih nikmat buah-buahan yang ada di surga. Nah ini. Makanya kita harus semangat dalam tolabul ilmi ini agar nanti kita mendapatkan rizki yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan mendapatkan hidayah
taufikiyah ini, sehingga kita semangat menuntut ilmu, kemudian kita juga semangat dalam melaksanakan atau mengamalkan ilmu tersebut. Hidayah ini dimulai dari keimanan seseorang, kemudian mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kemauan dan kemampuan untuk belajar ilmu yang benar. Jadi kalau orang yang mendapatkan hidayah taufikiyah itu pertama adalah dia mempunyai apa tuh? Kemauan untuk belajar. Jadi dia belajar tuh nggak males-males. Dia seneng aja belajar tuh. Karena tahu bahwa ketika kita datang ke majelis taklim, di dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang dimudahkan untuk menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Sehingga dia semangat apa? Semangat dia belajar. Nah, itu yang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah taufikiyah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan guru atau sumber untuk belajar ilmu. Nah, dan dia dimudahkan untuk mendapatkan guru yang mengajak tentang amalan-amalan akhirat. Ya kayak gini kan sekarang kita dimudahkan, ya kan? Di masjid banyak ustadz, di HP kita buka YouTube banyak ustadz yang mengajarkan tentang ilmu, ya kan? Itu sekarang lebih mudah. Dulu susah pak, ya kan? Kalau kita nggak ke pesantren tidak mendapat ilmu. Itu. Kalau di sekarang ini, alhamdulillah mudah di mana-mana ada ilmu, ya kan? Di tangan kita, di saku kita ada ilmu. Lah ini, nggak usah bayar lagi, nggak usah bayar, ya kan? Nggak usah bayar. Dulu kalau kita nggak ke pesantren, apa tuh? Nggak ada mendapatkan ilmu. Makanya orang-orang yang nggak pesantren bodoh terus, ya kan? Iya bodoh terus pak. Amalannya kayak gitu-gitu aja. Makanya saya tuh kadang-kadang berpikir, perasaan di saya tuh dulu kampungnya orang-orang santri. Kenapa WC aja di rumah nggak ada? Orang BAB di kali. Saya kadang-kadang sampai sekarang tuh masih mikir begitu pak. Padahal kampung saya tuh kampung orang-orang santri. Padahal ilmu kan dari dulu ada. Tapi kenapa nggak ini? Lah ini, lah itu. Kemudian ciri-ciri yang mendapatkan hidayah taufik yang ketiga adalah mempelajari ilmu tersebut. Nah, kemudian semangat apa tuh untuk mempelajari. Itu. Kemudian yang keempat memahami apa yang dipelajari. Jadi apa tuh? Yang dipelajari itu paham bahwa ketika diajarkan tentang masalah sholat, dia tuh langsung paham aja. Oh ya, kemudian diamalkan. Kemudian yang kelima adalah menerima apa yang telah dipahami. Kemudian yang keenam adalah menerapkan dan mengamalkan apa-apa yang diterima. Kemudian setelah mendapatkan ilmu, kemudian dia diamalkan. Itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yang ketujuh adalah keikhlasan untuk meniti semua hal tersebut. Jadi apa tuh? Ketika menuntut ilmu itu ikhlas. Dia nggak merasa dipaksa oleh Pak Tata. Nggak terpaksa. Ini Pak Tata ngajak mulu. Jadi nggak terpaksa. Emang dia ngaji ke masjid hari Ahad itu adalah emang kemauan saya, bukan karena Pak Tata. Ada Pak Tata maupun nggak ada Pak Tata, saya tetap hari Ahad harus ke masjid Baitur Rahman ngaji, ya kan? Gitu. Itu tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah taufik. Kemudian yang terakhir adalah ittiba atau mengikut pada Rasulullah SAW dalam pemahaman dan pengamalannya. Apa tuh? Jadi dalam memahami, dalam mengamalkannya, ikut pemahamannya Rasulullah SAW. Jadi ketika kita beramal harus berdasarkan ilmu, jangan berdasarkan ajakan yang nggak ada ilmunya. Jadi papanya Pak Tata ngajak, ini harus begini, lihat dulu ada ilmunya nggak Pak Tata? Oh ada ini, ya ikutin. Jadi Pak Tata mendapatkan pahala jariah dari ilmu yang disampaikan. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah ilmu dan juga hidayah taufik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.